Selama 2 hari ini Wilbert Ye fokus melatih tinju pembunuh 7 langkah. Biasanya orang membutuhkan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk memahami langkah awal seni bela diri ini, tapi karena Wilbert Ye memiliki ingatan dari kehidupannya yang sebelumnya, ditambah dia memiliki bakat dalam seni bela diri, jadi dalam waktu 2 hari dia sudah sedikit berhasil. Dari langkah tinju pertama hingga langkah tinju sekarang, sudah ada perubahan yang besar pada jurus tinjunya. Waktu 2 hari sudah berlalu, sekarang sudah saatnya Wilbert Ye pergi ke Jalan Hitam. Wilbert, ini adalah tas Qian Kun tingkat tinggi. Dalam tas ini terdapat obat-obatan yang kamu butuhkan dan pedang spiritual tingkat misterius kelas menengah. Kamu bisa membawanya bersama denganmu. Yandi Zuo mengeluarkan sebuah kantung berukuran besar dan kecil, lalu diberikan kepada Wilbert Ye. Wilbert tahu benda ini disebut dengan tas Qian Kun karena tas ini memiliki ruang sendiri dan bisa membawa banyak barang berukuran besar, tapi tas Qian Kun bisa dibawa kemana saja, sangatlah praktis. Tas Qian Kun tingkat tinggi ini bisa didapatkan dengan harga 100.000 koin emas secara paksa. Wilbert Ye melihat sekilas barang yang ada di dalam, selain ada beberapa obat-obatan tingkat tinggi, juga ada beberapa pil pemulih kekuatan. Pil ini bisa menambahkan energi spiritual. Selain itu, juga ada sebuah pedang spiritual yang merupakan senjata spiritual tingkat misterius kelas menengah. Bisa dibilang semuanya sangatlah lengkap. Terima kasih Yandi. Wilbert Ye tahu kalau Yandi Zuo benar-benar membantunya dengan setulus hati. Sekarang orang yang bisa dia percaya di kota Tianyun hanya kakak adik keluarga Zuo Pavilion harta berharga saja. Perjalanan kali ini sangat bahaya, Wilbert kamu harus berhati-hati. Wilbert Ye mengenakan topeng, berdasarkan instruksi yang ada, Wilbert sudah sampai ke jalan masuk Jalan Hitam dengan cepat. Setelah berjalan selama setengah jam dengan cepat, Wilbert Ye sudah kehilangan arah. Sekarang dia melihat sebuah jayan yang lebar di hadapannya. Siapa sangka prefektur kota Tianyun memiliki pemandangan seperti ini. Wilbert Ye melihat rumah-rumah rumput yang tertata rapi di kedua sisi jalan. Terlihat jelas rumah ini diatur oleh orang dengan hati-hati. Di depan rumah pertama ada sebuah lambang batu besar yang tertulis Jalan Hitam dengan menggunakan tinta merah. Tiba-tiba cuaca di sana sedikit gerimis. Kemudian mata Wilbert Ye sedikit berputar, kemudian dia mencium sebuah aroma darah yang kuat di atas lambang batu yang tertulis, Jalan Hitam. Kemudian seorang orang tua keluar dari rumah rumput itu sambil membawa ember, kemudian orang itu berjalan ke arah batu yang setinggi dengannya. Kemudian dia mencelupkan jarinya ke dalam ember yang terisi cairan berwarna merah, kemudian menyeka cairan itu ke atas batu. Huruf Jalan Hitam ini harus dicat ulang setiap hari, jika tidak ada orang yang akan lupa tulisan ini dibuat dari apa. Ini darah. Wilbert Ye mengerucutkan matanya, jari tangan orang itu yang menekan ke atas batu sebesar 6 inci. Kekuatan yang begitu dalam, dia adalah master tingkat pengecoran nadi. Wilbert Ye menundukkan kepala, dia tidak menghiraukan orang itu dan berjalan masuk ke Jalan Hitam. Bocah, kamu ini sangat tidak sopan, apakah kamu ingin melewati dermaga hujan aku? Kata-kata orang tua itu membuat Wilbert Ye tidak mengerti, dia menoleh dan melihat orang tua itu yang sedang mengolesi darah di atas batu itu, lalu bertanya, bagaimana caranya agar bisa dibilang sopan? Mata orang tua itu seketika bercahaya, sepertinya kamu bukanlah pembunuh yang ingin mengikuti pemilihan pembunuh. Wilbert Ye tidak menyangka dia akan ketahuan dengan begitu cepat. Biasanya pembunuh yang mengikuti konferensi pemilihan pembunuh atau orang yang diundang untuk datang melihat pertarungan pasti memiliki sebuah kartu pembunuh hitam. Apa kamu memilikinya? Tentu saja Wilbert Ye tidak memilikinya. Saat melihat Wilbert Ye tidak bergerak sama sekali, orang tua itu langsung tahu kalau dia tidak memilikinya. Hai, bocah kamu berani masuk ke pasukan Hell Hunting kami, seharusnya kamu juga tahu akhir seperti apa yang akan kamu dapat jika kamu ketahuan bukan? Tatapan mata orang tua itu seketika berubah menjadi gelap, dia mengangkat ember yang penuh dengan darah, kemudian dia menggerakkan kekuatan spiritualnya,
lalu sekali tangannya bergetar, ember darah itu langsung bergegas ke arah Wilbert Ye. Aku akan beri kamu lihat bagaimana dengan kehebatan kekuatan aku, 13 Blood. Nama orang tua ini adalah 13 Blood. Wilbert Ye tidak berani bertindak ceroboh. 13 Blood sudah mencapai ke tingkat pengecoran nadi, meskipun dia pasti memiliki kedudukan yang sangat tinggi di pasukan Hell Hunting, tapi hari ini dia pasti akan membunuhnya. Wilbert Ye menghentakkan kakinya, tubuhnya melonjak, kemudian otot serta nadinya bergerak, memberikan kekuatan ledakan yang kuat. Tinju api. Dia menggerakkan energi spiritualnya, kemudian muncul kobaran api dari telapak tangannya. Lalu mata Wilbert Ye berubah menjadi tajam. Saat ember darah itu mendekat, dia merubah jurus telapak tangannya menjadi tinjuan, kemudian kobaran api itu melonjak dan menyerang ke arah ember darah tersebut. Duar. Ember darah ini tidak bisa menahan tekanan, kemudian dia pun meledak. Kamu cukup hebat, aku pantas membuat darah kamu menempel di atas batu itu. Gerakan 13 Blood sangatlah cepat. Dalam sekejap dia sudah muncul di hadapan Wilbert Ye. Jangan lihat tubuhnya begitu lemah, tapi saat dia muncul di hadapan Wilbert Ye, Wilbert bisa langsung merasakan ada kekuatan yang sangat kuat di bawah tubuhnya yang lemah itu. Semenjak aku menerobos tingkat pengecoran nadi hingga sekarang, meskipun kekuatan aku hanya mencapai tingkat pengecoran nadi kedua, tapi aku sudah membuka 3 lapisan otot dan pembunuh darah, jadi bagaimana mungkin kamu akan menjadi lawan aku? Biasanya orang yang telah berhasil menerobos tingkat pengecoran nadi hanya bisa membuka 1 lapisan otot dan pembuluh darah saja, kemudian semakin meningkatnya kekuatan orang itu, paling banyak hanya bisa membuka 5 lapisan saja. Tapi orang tua ini sudah berhasil membuka 3 lapisan otot dan pembuluh darah dengan tingkat kekuatan pengecoran nadi kedua. Sepertinya orang ini memiliki cara yang berbeda dengan orang biasa. Cakar telapak tangan orang tua ini seperti cakar elang yang menyerang ke arah Wilbert Ye. Tangan pencakar angin. Tempat yang dicakar oleh orang tua itu membuat angin berubah menjadi serangan, lalu gemuruh angin terdengar sedikit mendominasi. Wilbert Ye tidak mundur, melainkan melakukan serangan balik. Tangan pencakar angin itu kuat, tapi tubuhnya sebanding dengan kekuatan tingkat pengecoran nadi, jadi dia tidak takut sama sekali. Dia menyatukan kedua tangannya dan menahan cakaran orang tua itu. Kepalan tangan Wilbert Ye mengeluarkan urat nadi. Dia menyeringai, lalu mencibir orang tua itu dengan suara yang rendah. Baru membuka 3 lapisan otot dan pembuluh darah saja sudah berani bertarung denganku. Apa kamu anggap 8 lapisan pembuluh darah aku hanya pajangan saja? Duar. Setelah dia selesai bicara, kekuatan spiritual Wilbert Ye langsung meningkat, lalu dia terasa seperti gunung api yang akan meledak. Di bawah tatapan mata ketakutan dari 13 Blood, Wilbert Ye meninju dada orang tua itu dengan kuat. Seketika dadanya masuk ke dalam. Karena terkena tangan pencakar angin, tubuh Wilbert Ye seketika menegang, kemudian dia langsung mundur 10 langkah ke belakang, tapi 13 Blood seketika terlihat seperti ikan mati, dadanya mencekung ke dalam, organ dalam tubuhnya seketika rusak dan tidak bisa menyerap senjata spiritual untuk memulihkan keadaan. Sebenarnya siapa kamu? 13 Blood merasa takut saat melihat Wilbert Ye mendekat. Dia takut orang itu akan langsung membunuhnya dengan 1 tinjuan. Lalu dia juga bisa melihat Wilbert Ye benar-benar memiliki pemikiran itu dari dalam matanya. 13 Blood sudah merasa ketakutan, anak muda ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan dia saja bukan lawannya. Aku lihat tulisan jalan hitam ini harus menggunakan darah yang lain, kalian menggunakan cara yang kejam untuk membunuh banyak orang yang tidak berdaya. Wilbert Ye merasa sangat marah. Pembunuh jalan hitam ini sangatlah kejam. Sekarang sudah waktunya mereka mendapatkan balasan. 13 Blood adalah orang pertama. Kemudian terdengar suara teriakan yang menyakitkan dari dermaga hujan jalan hitam. Wilbert Ye mengambil kartu darah yang tertulis, pembunuh, dari 13 Blood. Rasanya ini adalah kartu pembunuh darah yang dimaksud. Cih. Orang yang hanya mengandalkan kedudukan dia sudah tua saja. Wilbert Ye melihat tubuh 13 Blood yang kurus sambil tersenyum sinis.
Orang tua ini mengandalkan kekuatan dia di tingkat pengecoran nadi ingin membunuh Wilbert Ye dalam satu serangan, tapi dia melepaskan pertahanan dirinya sendiri dan menunjukkan kelemahan dirinya pada Wilbert Ye. Jika tidak, bagaimana mungkin Wilbert Ye bisa mengalahkan master tingkat pengecoran nadi dalam satu pukulan? Bisa dibilang tertincari mati sendiri. Dermaga hujan jalan hitam. Wilbert Ye melihat rintikan hujan dari atas langit, lalu tercium aroma darah dari air hujan itu. Dulu aku tidak pernah datang ke tempat seperti ini, tidak tahu apa rahasia di dalamnya. Tapi sekarang Wilbert Ye tidak ada waktu untuk meneliti hal ini dengan detail, jadi dia langsung pergi ke jalan hitam dan melewati dermaga hujan dengan hati-hati. Ini adalah kekuatan roh. Wilbert Ye membuka telapak tangannya, kemudian air hujan jatuh ke telapak tangannya. Kemudian langsung menghilang. Tubuh Wilbert Ye sedikit terkejut, kemudian dia langsung menggerakkan energi spiritualnya dan tidak berhenti melarutkan aura yang berbeda dalam tubuhnya. Wilbert tiba-tiba mendongakkan kepala, kemudian dia menyadari dirinya sudah dikepung dengan sebuah susunan besar yang berbentuk lingkaran. Sialan, susunan hujan darah. Wilbert Ye menggertakkan giginya, saat dia melihat air yang ada di atas kepalanya tiba-tiba berubah menjadi merah dan tercium aroma darah, dia baru menyadari dirinya sudah berada di dalam sebuah susunan yang besar. Ini adalah sebuah susunan spiritual kelas tinggi. Sama seperti alkimia, susunan spiritual juga memiliki tingkatan tersendiri, dari yang terendah hingga yang tertinggi, dari yang pertama hingga yang ke atas. Ini adalah susunan spiritual ciptaan kaisar. Kelas bawah juga terbagi menjadi 3 tingkatan. Di kehidupan sebelumnya Wilbert Ye juga cukup berhasil dalam susunan spiritual. Waktu itu saat pertarungan besar di dunia iblis dia membuat sebuah susunan spiritual ciptaan kaisar, yaitu bintang langit yang memenjarakan susunan iblis. Kematian dia juga memiliki hubungan yang besar dengan bintang langit yang memenjarakan susunan iblis. Tentu saja dia memahami susunan spiritual pada kehidupannya yang sekarang. Susunan hujan darah adalah susunan spiritual tingkat atas kelas 1. Pada awalnya tingkat susunan spiritual seperti ini tidak cukup dilihat oleh Wilbert Ye, tapi yang membuat lengah adalah susunan hujan darah ini bersatu dengan air hujan yang turun di dermaga hujan hingga energi susunan spiritual ini tertutup. Jadi Wilbert Ye seketika ceroboh dan tidak menyadari hal ini, hingga dia berjalan masuk kemari. Biasanya susunan spiritual memiliki poros, jika bisa membuka poros ini maka susunan spiritual ini pasti akan hancur. Wilbert Ye tidak bergerak, dia tahu kalau sembarang berjalan di susunan hujan darah ini sama saja seperti sedang cari mati. Hujan darah yang ada di atas kepalanya terus membunuh banyak master yang berada dalam susunan itu. Jika energi spiritualnya habis, maka master itu akan mati. Jika seorang master yang memiliki energi spiritual yang lemah dan kekuatan yang tidak sampai tingkat pengecoran nadi, maka dia pasti akan mati dalam susunan ini. Tapi Wilbert Ye tidak seperti ini, energi spiritualnya sudah mencapai tingkat persepsi kelas menengah. Bisa dibilang dia bisa membuat susunan spiritual tingkat kelas kedua jika memiliki diagramnya. Jadi tentu saja susunan hujan darah ini tidak ada masalah. Sudah ketemu. Wilbert Ye tersenyum, dia langsung bergegas ke tempat itu, lalu tiba-tiba ada hujan darah dalam skala yang besar jatuh ke atas kepalanya. Wilbert Ye mendengus, dia mengandalkan energi spiritualnya yang kuat untuk menghindari hujan darah itu, sehingga dia bisa menemukan poros susunan spiritual dengan cepat. Di sana terdapat sebuah cahaya spiritual berwarna merah yang terang. Hancurkan. Wilbert Ye mengepalkan tangannya, kemudian mengeluarkan tinjunya. Cahaya merah itu sangatlah besar, Wilbert Ye pun terus memberikan tinjunya, lalu akhirnya terdengar suara ledakan, kemudian hujan darah itu pun berhenti. Itu. Mata Wilbert Ye terpantul cahaya warna merah, kemudian sebuah permata berwarna merah melayang di udara. Wilbert Ye menangkap permata berwarna merah itu. Rasa hangat menjalar di telapak tangannya. Wilbert Ye merasa senang, saat dia membuka telapak tangannya, matanya memantulkan cahaya warna merah. Batu permata roh darah. Sekali lihat Wilbert Ye langsung mengenali hal ini,
batu permata ini adalah batu permata roh darah yang berharga. Barang spiritual berharga tingkat misterius kelas atas. Jika menaruh batu permata ini sebagai poros susunan di susunan spiritual tingkat kedua kelas atas, maka sekali digerakkan susunan ini pasti mengeluarkan kekuatan membunuh yang sangat besar. Tapi jika ditaruh di susunan spiritual tingkat pertama, rasanya sedikit sia-sia. Wilbert Ye menaruh batu permata yang telah dia mainkan ke dalam tas Qian Kun yang dia bawa. Sepertinya nanti dia harus mempelajari cara susunan spiritual. Saat ini dalam istana yang gelap, pemimpin, ada orang yang memberikan laporan dari dermaga hujan Jalan Hitam. 13 Blood sudah dibunuh oleh orang, lalu tidak lama kemudian ada orang yang masuk ke dalam susunan hujan darah. Orang bertopeng yang duduk di kursi singgasana mendongakkan kepala, lalu dia memegang pegangan batu di kursinya sambil berkata dengan dingin, susunan hujan darah sudah dipecahkan. Sepertinya ada orang yang ingin menantang pasukan Hell Hunting kita. 3 hari kemudian adalah hari pemilihan. Hari ini jaga pintu masuk dengan baik, jangan biarkan pejabat prefektur kota masuk ke dalam. Iya, setelah mendapatkan instruksi bawahannya langsung turun, jadi istana yang gelap itu hanya menyisakan satu orang. Dia tersenyum dengan sinis, berkata, bahkan wali kota prefektur kota saja tidak berani mengurusi tempat ini, kalian pejabat kecil berani sekali mengurusi pasukan pembunuh aku. Benar-benar tidak tahu mati. Wilbert Ye menjadi semakin lebih berhati-hati setelah memecahkan susunan hujan darah, tapi sepanjang perjalanan ini dia tidak menemukan bahaya apapun, tapi dia merasakan ada sepasang mata yang terus melihatnya. Namun dia tetap memilih untuk maju ke depan. Akhirnya 1 jam kemudian dia keluar dari dermaga hujan dan sampai ke ujung Jalan Hitam. Kemudian ada sebuah tempat yang terlihat seperti istana berada tidak jauh dari sana. Kemudian di hadapannya adalah sebuah kota yang kecil. Bisa dibilang adalah tempat bertarung. Arena bertarung Hell Hunting. Di samping kanan Wilbert Ye ada seorang pria yang mengenakan pakaian kain, rambut yang halus, berjanggut dan bertubuh kurus berjalan ke arahnya. Dia terlihat tidak ada tenaga. Saat dia melewati samping tubuh Wilbert Ye, Wilbert sedikit membuka jayan dengan wajah yang datar. Pria yang mengenakan pakaian kain itu terlihat terkejut, kemudian dia menunjukkan tanda yang dia ambil dari penjaga pintu tadi, ingin menyentuh barang aku, haha. Wilbert Ye menggelengkan kepala dengan pasrah. Kenapa dia tidak menyadari kalau pria itu menyembunyikan kekuatannya sendiri? Setidaknya kekuatannya berada di tingkat pembekuan darah ke-7. Jika dia tadi tidak menghindar, mungkin tas Qian Kun-nya sudah hilang. Namun, Wilbert Ye sudah melihat terlalu banyak permainan seperti ini di kehidupan sebelumnya. Berhenti, tunjukkan surat jalan kamu. Wilbert Ye berjalan ke sana, tapi dia dihadang oleh pengawal. Kemudian dia pun mengeluarkan kartu pembunuh darah. Setelah pengawal itu melihat sekilas, barulah dia melepaskannya. Benar-benar cukup ketat. Wilbert Ye merasa beruntung, jika dirinya tidak mengambil kartu pembunuh darah dari 13 Blood, maka dia benar-benar tidak bisa masuk ke tempat ini. Saat dia masuk, dia langsung memperhatikan arena tinggi yang ada di tengah. Itu adalah arena percobaan tinju. Saat ini pertarungan di atas arena itu sudah dimulai, lalu sekitar tempat itu sudah dipenuhi oleh orang. Wuff! Saat ini terdengar suara sorakan. Sepertinya serigala besi akan menang lagi. Pria telanjang dada yang memiliki tato kepala serigala di dadanya adalah serigala besi yang dimaksud. Sudah kalah. Wilbert Ye menggelengkan kepala, berkata, di udara terdapat sebuah bentuk yang tidak disengaja. Ada banyak master yang kalah dalam hal ini. Setelah dia selesai bicara tubuh besar serigala besi pun jatuh. Kemudian, tatapan mata yang terkejut menyelimuti Wilbert Ye.